Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia dari kelas 10C. Jadi sekarang saya akan menjelaskan soal pengayaan 1 untuk tugas 1 mata pelajaran biologi. Nah, saya di sini memilih siklus air. Nah, soal yang pertama, dengan mengamati gambar siklus air tersebut, deskripsikan proses air beredar di permukaan bumi. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi berdasarkan gambar tersebut, siklus air itu merupakan peredaran air yang berlangsung secara terus-menerus melalui tahapan-tahapan seperti penguapan. Penguapan itu meliputi evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Nah, air dari badan air seperti laut, sungai, danau menguap ke atmosfer karena panas matahari yang disebut evaporasi. Selain itu, makhluk hidup juga melepaskan uap air tumbuhan melalui proses transpirasi. Kemudian sedangkan es atau salju langsung berubah menjadi uap tanpa mencair melalui sublimasi. Nah, kemudian yang kedua ada kondensasi. Nah, uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air atau kristal es dan membentuk awan. Kemudian yang ketiga, presipitasi. Ketika awan sudah jenuh dan tidak mampu menahan beban air jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, ataupun es. Kemudian ada runoff, yaitu air hujan yang jatuh ke daratan mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, hingga kembali ke laut. Kemudian yang terakhir ada infiltrasi. Nah, jadi sebagian air hujan itu meresap ke dalam tanah menjadi air tanah atau disebut aquifer. Kemudian yang nantinya dapat diserap oleh akar tumbuhan atau muncul kembali sebagai mata air. Nah, soal yang kedua, lakukan analisis menggunakan siklus air untuk menjelaskan mengapa banjir dan kekeringan dapat terjadi dan bagaimana solusinya. Nah, siklus air itu yang tidak seimbang akibat faktor alam maupun aktivitas manusia itu dapat memicu bencana. Yang pertama ada banjir. Nah, penyebabnya itu terganggunya proses infiltrasi. Ketika lahan hijau diubah menjadi pemukiman atau beton, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya volume runoff melonjak drastis dari melampaui kapasitas sungai atau saluran air. Kemudian, solusinya yaitu membuat sumur resapan dan biopori di area permukiman. Yang pertama ada seperti reboisasi, yaitu penghijauan kembali untuk meningkatkan penyerapan air oleh akar tanaman. Kemudian ada juga membatasi pembangunan di daerah resapan air. Nah, bencana yang kedua yaitu kekeringan. Nah, penyebabnya itu adalah penurunan cadangan air tanah akibat kurangnya infiltrasi saat musim hujan, ditambah dengan tingginya evaporasi akibat pemanasan global. Kemudian, ketika vegetasi berkurang, transpirasi itu juga menurun, sehingga kelembapan udara berkurang dan intensitas hujan itu mengecil. Nah, solusinya yang pertama adalah membuat waduk, embung, atau bendungan untuk menampung air hujan, atau pemaneman air hujan. Terus yang kedua ada melestarikan hutan lindung sebagai area tabungan air tanah alami. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan air secara bijak dan hemat, seperti ketika kita menyalakan keran di bak mandi. Nah, kalau sudah terlihat penuh langsung dimatikan, jadi tidak perlu menunggu air tersebut sampai luber-luber gitu. Dan soal yang nomor 3, jelaskan dampak yang terjadi jika siklus air mengalami gangguan. Nah, jika salah satu tahapan siklus air terganggu, misalnya akibat polusi udara, deforestasi, atau perubahan iklim, dampaknya itu sangat luas bagi ekosistem. Nah, yang pertama seperti kepunahan makhluk hidup, kemudian krisis air bersih, hujan asam. Nah, hujan asam ini itu dikarenakan polusi gas industri yang bercampur dengan uap air saat kondensasi dapat menghasilkan hujan asam yang merusak jaringan tumbuhan dan mematikan biota air. Kemudian ketidakseimbangan iklim ekstrim. Nah, daerah tertentu akan mengalami curah hujan ekstrim atau disebut badai, sementara daerah lain itu mengalami kekeringan ekstrim berkepanjangan. Dan yang soal nomor 4, mungkinkah kita dapat memodifikasi atau mengubah peredaran siklus air untuk mensejahterakan kehidupan manusia? Dan juga jelaskan. Nah, ya sangat mungkin dan manusia itu telah melakukannya. Nah, namun modifikasi ini harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak keseimbangan alam. Nah, caranya itu seperti teknologi hujan buatan. Nah, dengan menaburkan bahan kimia seperti garam dapur atau perak iodida pada awan potensial untuk mempercepat proses kondensasi dan memicu presipitasi di daerah yang kekeringan atau untuk mencegah banjir di area tertentu. Kemudian ada desalinasi air laut, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar untuk mengatasi kelangkaan air di daerah pesisir yang gersang. Terus yang terakhir adalah pembuatan daerah aliran sungai buatan dan waduk.
Nah, mengatur limpasan air agar dapat digunakan untuk irigasi seperti pertanian, pembunuhan air baku, dan pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air. Untuk soal yang nomor 5, apakah permasalahan keterbatasan air dapat dipecahkan secara lokal? Berikan alasan dari jawaban Anda. Oke, untuk soal nomor 5 tuh ya dapat dipecahkan secara lokal, namun ya keberhasilannya itu sangat bergantung pada karakteristik geografis dan komitmen komunitas setempat. Nah, alasannya kenapa? Karena aksi lokal itu berdampak langsung. Jadi solusi seperti pembuatan lubang biopori, sumur resapan, penanaman pohon itu dan pemanenan air hujan itu adalah tindakan skala lokal yang terbukti efektif menaikkan permukaan air tanah di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah keterbatasan geografis. Nah, masalah air lokal di daerah kapur atau kars atau pesisir yang mengalami intrusi air laut membutuhkan penanganan teknologi lokal yang berbeda, seperti penyaringan komunal atau pengangkatan air sungai bawah tanah. Yang terakhir, namun tetap butuh sinergi global. Nah, meskipun aksi lokal itu sangat membantu, masalahnya seperti perubahan iklim global yang menggeser musim hujan tetap memerlukan kebijakan makro yaitu nasional dan internasional agar pengelolaan air lokal bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada jawabannya kurang tepat ataupun salah kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.